Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada alaina as-salata waz-zakata was-siyam wa aujabal hajja wal umrata ma'al ihram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa syahrul Ramadan putihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin as-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tuan guru kita Bapak Kiai Haji Nahrawi Mukhtar LC, yang kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesenangan dengan ilmu yang diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kita Bapak Al-Ustaz Haji Burhan, segenap para pengurus Masjid Jami Darus Salam, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, terutama yang sama-sama kita cintai, anak-anak yatama yang mungkin sebagai perwakilan saja, ya, jadi tidak diundang secara keseluruhan, ya, namun perwakilannya. Mudah-mudahan insya Allah dengan sebab kehadiran kita, guru-guru kita yang hadir, bahkan hadir juga anak-anak yatama, mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan insya Allah dengan sebab kita kumpul di satu tempat yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah, mudah-mudahan insya Allah segala doa-doa kita, harapan-harapan kita diijabah, dikabul, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebab Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku sekalian, itu di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallah illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi kata Rasulullah, kalau ada masyarakat kumpul, ini kita masyarakat nih, ya, kumpul, ada orang tua hadir, ada yang muda hadir, kumpul semuanya. Ada bapak, ada ibu hadir, walaupun memang enggak semua, karena memang sengaja kata pengurus masjid, Ustaz ini enggak diundang semuanya, karena perwakilan saja. Ya, walaupun bagaimana memang kita masih situasi pandemi Covid, ya. Jadi kita, ya, ini harus terus, ya, kita patuhi aturan-aturan demi kebaikan, ya, daripada kita, wabil khusus pengurus masjid. Jadi beliau bilang ini enggak semuanya, hanya perwakilan. Namun udah mewakili, udah menjadi komponen masyarakat. Kalau seandainya di satu masyarakat ada, ya, kumpul di rumah Allah, ya, ijtama'ah
Ya fi baitin min buyutillah. Jadi kaum tersebut, masyarakat tersebut kumpul di satu rumah Allah. Ini rumah Allah namanya nih Bapak Saudara. Ya kita kumpul. Yadhkurunallah. Lalu mereka berzikir kepada Allah. Kita ini kumpul di sini zikir bukan? Zikir. Ada nggak yang main gaplek? Nggak ada. Ya perbuatan-perbuatan yang tidak baik insya Allah nggak ada. Ya, jadi bapak, ibu, saudara kumpul di sini niatnya untuk berzikir kepada Allah. Sejak tadi tuh udah ada tahlil, tahmid, zikir, selawat, bahkan pembacaan sebagian kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya adalah ya dalam rangka kita zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang dikatakan ya wa inna dzikratan faul mu'minin. Zikir itu sangat bermanfaat buat orang mukmin. Bahkan ya Allah bilang ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahui hanya dengan zikir kepada Allah hati kita akan terasa tentram. Apalagi hidup di zaman sekarang ini Bapak Saudara, ya kita harus banyak-banyak ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ya hanya dengan zikir kepada Allah tatmainnul qulub, hati kita akan terasa tentram, hati kita akan terasa damai. Nah, sekarang kita di sini kumpul berzikir yadhkurunallah. Itu kata Rasulullah, melainkan mereka semuanya akan mendapatkan sakinah, kedamaian. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita damai semuanya. Ya. Bahkan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan turun juga malaikat-malaikat mendoakan kepada kita semuanya. Ya, sehingga mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang selalu istiqamah di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih acaranya saat ini indah sekali. Ya, karena kita mengadakan Isra Mi'raj. Kemudian kita mengadakan juga acara tawakuf sementara dalam rangka itu menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Masya Allah, ini istimewa sekali. Jadi kumpul zikir, kemudian menyongsong bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan itu diumpamakan satu tamu. Tamu, kalau tamu itu mesti dimuliakan. Betul nggak? Ya, yang namanya tamu perlu kita muliakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Begitu kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa-siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, mengaku dirinya beriman kepada hari akhir, ya falyukrim daifah, hendaklah muliakan tetamunya. Ramadan diumpamakan satu tamu. Apalagi kalau tamu calon besan. Aduh. Wow. Lebih perlu lagi. Tuh kalau calon besan, apalagi orang Betawi, pisang raja ada itu. Ya, pasti ada pisang rajanya. Ya, disiapkan pisang raja dan pisang-pisang yang lain. Ya, makanan, suguhan. Kenapa? Karena tamu yang mau datang adalah calon besan. Apalagi udah jadi besan. Wah, udah lebih dihormati lagi. Jadi begitulah yang namanya puasa Ramadan. Diumpamakan seperti tamu yang kedatangannya sudah dinanti-nanti oleh segenap umat Islam. Makanya ayo, ya tinggal sebentar lagi nih. Ya mudah-mudahan sebagaimana doa kita dari mulai bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dari bulan Rajab Nabi sudah perkenalkan tuh, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami ya ke dalam bulan suci Ramadan. Artinya panjang umur, sehat badan, sehingga kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebab kadang-kadang kita sering lupa dengan nikmat Allah. Panjang umur tuh sama sehat badan sering kita lupain. Kita kadang-kadang Masya Allah 11 bulan lupa mulu mau ibadah. Sering jauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak yaitu mencari dunia. Sibuk dengan dunia.
Padahal kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, masalah rezeki udah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nasib kita nanti di akhirat, apakah kita termasuk parikon fil jannah atau parikon fis sa'ir, belum ketahuan kita. Siapa yang menjamin kita bakalan masuk ke dalam sorga? Coba nunjuk Bapak Saudara. Siapa yang menjamin kita bakalan masuk sorga atau neraka? Nggak ada yang tahu. Cuma Allah udah bilang, nanti di akhirat cuma ada dua kelompok. Parikon fil jannati wa parikon fis sa'ir. Satu kelompok mereka akan diponis masuk ke dalam surga, dan satu kelompok akan diponis masuk ke dalam neraka. Jadi belum ada jaminan kita. Tapi kalau rezeki udah dijamin. Kan kalau kita belajar akidah, Masya Allah itu diajarin. Sejak usia 4 bulan. Pada saat Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menulis beberapa hal penting. Termasuk ditiupkan ruhnya di situ. Nah di antaranya bikatbi rizkihi wa ajalihi. Dicatat rezekinya, ajalnya. Jadi rezeki udah dijamin sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk-makhluk Allah yang melata di permukaan bumi ini, apalagi manusia yang diberikan akal, yang diberikan kecerdasan, bahkan dibentuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Kalau makhluk-makhluk yang melata semuanya udah dijamin rezekinya, apalagi kita sebagai manusia yang Allah kasih akal, pikiran, kecerdasan. Gak usah takut. Tapi kadang-kadang manusia lebih memperhatikan rezeki. 24 jam kadang-kadang waktunya hanya buat dunia. 24 jam hanya mikirkan dunia. Ibadah kadang-kadang lupa. Urusan akhirat kadang-kadang sering terlupakan. Padahal itu rezeki udah dijamin sama Allah. Tapi untuk masalah surga neraka kita belum tahu. Nah karena itulah 11 bulan sering kita jauh dengan Allah. 11 bulan sering kita lupa dengan Allah. 11 bulan ya kadang-kadang kita belum benar-benar ya menyadari tentang betapa pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah masuk Ramadan ini kesempatan buat kita. Makanya Nabi Muhammad bersabda, "Ya baghiyal khair, aqbil." Wahai para pencari-pencari amal-amal kebaikan, ayo datang. Silahkan tampil, silahkan ya cari dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan ya ini kesempatan yang sangat istimewa. Allah sengaja memanjakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti umat-umat yang lain. Umat yang lain umurnya panjang, tapi amalannya kadang-kadang enggak banyak. Tapi umat Nabi Muhammad usianya enggak terlalu panjang, baina sittin was sab'in, antara 60-70. Tapi Allah kasih banyak keistimewaan. Dikasih amalan-amalan yang cukup banyak. Sehingga kalau menurut ya kita kerja di dunia, ada orang kerjanya ringan, waktunya singkat, gajinya gede. Ada lagi orang kerjanya berat, lama, gajinya kecil. Kira-kira kita mau pilih yang mana nih Bapak Ibu Saudara? Kecil aja. Waktunya singkat, ya kerjaannya ringan, gajinya gede. Itu pasti kita kepengen itu. Ya, nah itulah kita umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad umatnya dikasih usia relatif singkat, tapi amal ibadahnya nanti mungkin bisa melebihi daripada umat-umat yang dikasih umur 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun, bahkan seperti Nabi Allah Nuh alaihissalam
sampai usia 950 tahun. Nah kita usianya 60-70. Makanya nih di kita nih orang-orang tua kita udah semakin ya habis satu persatu. Makanya kita doakan nih orang tua kita, Bapak Ustaz Haji Burhan, biar beliau dikasih sehat terus, panjang umur. Jadi kalau masih ada orang tua masih enak. Kalau dulu kata orang tua saya, kalau masih ada orang tua ya itu masih anget. Kita kalau ngaji, sholat jamaah, ya kumpul-kumpul dalam acara seperti masih ada orang tua, itu masih anget rasanya. Ini kita doakan orang tua kita, guru kita, biar dikasih sehat panjang umur. Sehingga kalau lagi begini-begini, Masya Allah kalau masih ada orang tua masih enak. Kalau yang lain saya lihat masih muda-muda semua. Nih 17 tahun semua ini. Ya. Ya. Jadi kalau kumpul kita rata-rata masih muda-muda. Kalau nggak ada orang tua masih kurang kelihatan. Tuh begitu. Apalagi di satu masjid. Kalau udah nggak ada yang tua, Masya Allah. Ya. Nah inilah artinya yuk yang namanya panjang umur sehat badan ini satu nikmat yang sangat besar. Tolong manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ramadan yang saya bilang tadi, kita amalannya sedikit tapi nanti dikasih bonus yang cukup besar. Rasulullah bersabda, al hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Jadi biasanya satu amal kebaikan itu akan dibalas 10 sampai 700 lipat ganda. Qala Allah Ta'ala illa shauma as-shaumu li wa ana ajzibih. Kecuali ibadah puasa. Kalau ibadah puasa itu Allah bilang puasa itu milik saya. Saya yang akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Artinya untuk puasa tidak punya kaidah seperti satu amal kebaikan dibalas dengan 10 bahkan sampai 700 lipat ganda. Tetapi Ramadan itu lebih dari itu. Enak gak kira-kira? Enak, saudara. Kalau kita udah masuk Ramadan nanti amal sunnah dibalas menjadi amal fardu. Nggak ada lagi amal sunnah. Kita sholat qobliyah, kita sholat ba'diyah, kita sholat witir, sholat duha, sholat tarawih. Itu nilainya fardu. Walaupun kita ucapkan usoli sunnah, tapi dicatat ya itu seperti amal fardu. Nah kalau kita melaksanakan amal fardu, itu balasannya seperti 70, Ibu. 70 amal fardu, Bu. Masya Allah. Itu kan ya indah banget, Masya Allah. Begitu Bapak Ibu Saudara. Belum lagi nanti ada yang namanya Lailatul Qadar, malam keistimewaan. Kalau kita ibadah, ya Allah, itu bukan hanya dinilai nanti 10 sampai 700, tetapi lebih bagus nilainya daripada kita ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu sama ya seperti 83 tahun. Ini berarti kita disayang sama Allah. Makanya ayo manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Makanya dari awal kita dari bulan Rajab kita udah isi dengan banyak istighfar. Di bulan Rajab itu kan bulan istighfar. Jadi as-salafus sholeh itu selalu menganjurkan kepada kita pada bulan Rajab itu suruh banyakin istighfar. Kemudian kalau bulan Sya'ban sekarang itu bulan kita disuruh memperbanyak membaca selawat. Banyakin baca selawat. Nah kemudian nanti masuk Ramadan ya kita disuruh perbanyak membaca Al-Quran. Itu ada 3 amalan tuh, istighfar, selawat, Al-Quran. Istighfar, selawat, Al-Quran. Ini nanti bulan Ramadan, ayo istiqomah baca Quran. Ya, kalau bisa pesan guru saya, kalau bisa kita bikin hatmul Quran dalam sholat. Hatam Qurannya dalam sholat. Selama ini kita hatam Quran di luar sholat ya. Iya, coba buat hatam Qurannya di dalam sholat. Tuh guru saya bilang begitu. Ya, walaupun kita nggak hafal, kita baca nggak apa-apa. Ya kita baca, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Begitu, Bapak, Ibu, Saudara.
Ya, jadi jangan sampai kita luangkan waktu kita hanya HP mulu yang kita perhatiin. Ya, di bulan Ramadan itu jangan HP mulu nih anak-anakku sekalian. Yang muda-muda ya. Ya, Ramadan masih HP aja dah. Enggak selesai-selesai tuh. Yang namanya HP dibuka lagi. Sejam 2 jam nikmat banget rasanya. Nah, itu. Jadi kita sekarang seringkali ya waktu kita dihabiskan dengan ya HP. HP ini udah seperti teman setia. Kadang-kadang kita ya pergi HP ketinggalan, pulang lagi nggak kira-kira? Pulang lagi kadang-kadang. Ya, kalau ke masjid nggak bawa duit, kagak pulang lagi. Ya, betul nggak? Ya, mestinya kan pulang lagi. Mengapa gue kagak bawa duit? Gue mau berinfak, bersodakoh. Tapi nggak ada yang begitu. Ya, kira-kira bapak ada nggak sholat Jumat di Masjid Darussalam? Udah sampai balik lagi. Ya, ditanya sama bininya, bang, emang apa pulang lagi? Apa sholat Jumat di Darussalam libur? Kata suaminya, enggak neng. Ya, sebenarnya enggak libur, cuma pas banget abang sampai, ya megang-megang nih rogo-rogo kantong, kagak bawa duit. Pulang lagi ngambil duit. Buat apa? Infak sodako di hari Jumat. Ada nggak yang begitu? Mana dia orang ya? Ya, harus begitu mestinya. Jadi kalau hari Jumat itu jangan sampai kita nggak berinfak. Ini kadang-kadang ada kotak amal. Ya, kalau udah mulai kotak amal lewat aja dah, udah mulai dah khusyuk. Ya, astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Ya, pas udah lewat sampai sana, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan begitu. Ya. Kalau bisa kotak amal yang lewat itu kita masukin uang. Terserah uangnya berapa aja. Dimasukin. Ya, yang penting dimasukkan tuh. Ya, terserah mau bawa uang mau 5.000, mau 10.000. Ya, mau apa lagi? Mau 20.000, mau 50.000, itu kan terserah. Yang penting jangan sampai kosong. Lolos lagi di sana lolos. Ya, kan yang namanya jalan raya yang bagus lancar, nggak macet di jalan raya. Tapi kalau namanya kotak amal yang paling bagus apa? Macet. Setiap ya lewat di depan berhenti ambil masukin, sama satu lagi ambil masukin. Lama bener. Ada yang satu udah pengen banget, lama bener. Ya, lama bener. Jangan cepet banget. Ya, ini enggak. Kotak amal lewat nunduk. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kotak amal ya udah dari depannya lewat, udah alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan begitu. Ya. Jadi HP ini terkadang enggak pernah lepas dari kita. Ini khususnya anak-anak kita nih. Ya, makanya saya bilang di bulan Ramadan tolonglah jangan sampai kita lupa membaca Al-Quran. Sehingga as-salafus soleh mengajarkan kalau bisa ayo dalam hidup dan kehidupan kita bisa menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Ini yang saya lagi belajar nih. Ya. Jadi selama ini kalau kita hatam Quran di luar sholat udah biasa. Ya. Ibu-ibu ya. Tuh baca Quran di luar sholat udah biasa. Hatam Quran sebulan ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Ya, itu tergantung kemampuan kita masing-masing. Tapi apakah kita pernah introspeksi muhasabah? Pernah nggak saya menghatamkan Al-Quran di dalam sholat saya? Nah, kalau belum, ayo kita belajar. Kita belajar. Walaupun cuma ya 1 ain, walaupun 2 tahun, 3 tahun, biar kita bisa menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Makanya tadi saya bilang tuh dalam ya pembukaan Syahrul Ramadan, ya apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayo kita cinta sama Al-Quran. Ini kalau anak-anak kita ya semuanya yang muda-muda pintar baca Qurannya, masya Allah. Hadroh penting, ya harus bisa hadroh. Tapi jangan sampai baca Quran kagak bisa. Ini anak-anak muda ya, itu
Gitu. Kalau hadroh pinter, alhamdulillah. Tapi nggak sekedar hadroh doang. Ya, ngaji juga penting. Gitu. Ini anak-anak sekarang mohon maaf aja, ya ngajinya cuma hadroh doang. Jangan. Ngaji Quran harus bisa. Kalau dites satu-satu harus bisa. Coba kamu baca. Ya Ustaz mohon maaf, saya suara nih. Tiap hari suruh baca suara mulu dibilang. Ya besok begitu lagi. Begitu lagi. Nah ya anak-anakku sekalian ya, semangat terus ya kita ngaji. Ya minimal kita harus bangga ya kalau punya anak pintar baca Al-Quran. Ini anak-anak yatim khususnya ya, anak-anak yang masih remaja, ayo dalemi membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Nanti jadi yang mau jadi imam juga jelas. Ini kadang-kadang nanti yang tua-tua udah nggak ada, bingung, giliran iman, ya pada bingung. Ente aja. Ya akhirnya giliran komat nggak ada yang masuk, masih di belakang semuanya, ngintip semuanya. Udah ada nggak yang di depan? Kenapa? Nggak siap untuk jadi imam. Modalnya nggak ada. Baca Fatihahnya, ya baca surahnya. Nah ini yang muda-muda. Silahkan. Ya, jadi di dalam bulan suci Ramadan ini kesempatan buat kita untuk terus ya membaca dan memahami kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan Allah bisa pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan bisihah wassalamah, dalam kondisi kita sehat dan dalam kondisi ya kita sempurna, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ceramah kita yang begitu pasnya kepada Masjid yang disampaikan tadi merupakan kata Allahu hayati wa nafa'al ulum bidul amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita nih, umur kita